siang dan malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas algoritma dan pemrograman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gifrando dengan NIM yang ada tertera di sini, jurusan Matematika FMIPA Universitas Sriwijaya. Nah, selanjutnya kita langsung ke soalnya saja. Soal nomor 4, yaitu membuat dua array B dan C, di mana B menyimpan bilangan genap dan C menyimpan bilangan ganjil. Nah, maksud dari soal nomor 4 ini adalah kita harus membuat sebuah array, yaitu array A, di mana array A itu terdiri dari beberapa bilangan yang kemudian bilangan tersebut akan dibagi menjadi array B dan array C, yang mana array B itu menyimpan bilangan-bilangan genap dari bilangan dari array A, dan array C menyimpan bilangan ganjil dari array A. Nah, untuk lebih lanjutnya dan mengetahui bagaimana programnya, kita langsung ke programnya saja. Nah, kita sudah sampai di programnya. Seperti biasa, yang kita masukkan itu adalah include iostream, karena kita menggunakan cout dan cin untuk program ini. Kemudian using namespace std dan in mind. Pertama, untuk program utamanya tentu saja kita masukkan tipe data, karena kita akan menentukan bilangan genap atau ganjil. Karena bilangan genap atau ganjil itu tidak sangat sulit jika ditentukan dari bilangan berkoma, maka kita menggunakan tipe data integer. Untuk n ini sebagai variabel jumlah deret yang kita masukkan, A100 ini sebagai array-nya, dan i sebagai inisialisasi dari for. Nah, selanjutnya kita buat judul program agar agar user tahu bahwa kelompok B itu apa, kelompok C itu apa, dan kelompok A itu apa. Nah, selanjutnya setelah memasukkan judul program, kita biasanya seperti biasa kita masukkan output berupa perintah atau permintaan kepada user agar user dapat memasukkan jumlah data untuk kelompok A. Nah, tadi seperti kita misalkan kelompok untuk jumlah deretnya itu adalah 3. Kita untuk memudahkan, nah sekarang kita coba buat di command prompt-nya. Tadi seperti contoh, seperti misalnya saya katakan, kita masukkan jumlah deretnya adalah 3. Nah, setelah itu kita buat array untuk setiap deretnya dapat dimasukkan nilai untuk dicek nantinya apakah bilangan tersebut genap atau ganjil, yang kemudian akan dibagi ke kelompok B atau kelompok C. Untuk array seperti biasa, untuk membuat array kita harus menggunakan pernyataan perulangan. Jadi kita buat for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Seperti biasa yang saya jelaskan, karena n tadi kita masukkan 3 dan i sama dengan 1, maka 1 kurang dari sama dengan 3 memenuhi, ya memenuhi lah, maka fungsi akan langsung ke cout data ke i, karena i tadi sama dengan 1, jadi data ke 1. Nah, karena tadi fungsi for ini memenuhi, maka akan ke cout data ke, dan langsung mesin akan meminta user untuk memasukkan array yang array untuk i sama dengan 1, atau array 1, kita katakan saja array 1 untuk memudahkan saja ya. Jadi yang seperti kita misalkan array yang pertama, array 1 yang kita masukkan tadi, kita misalkan adalah 2. Kita di programnya, kita langsung ke programnya, ke hasil outputnya saja ya. Kita misalkan di hasil outputnya itu tadi ini sudah 3. Data ke pertama, yaitu array yang pertama kita masukkan 2.
masukkan 2. Nah, karena sudah memenuhi, kita tutup for-nya, maka for akan langsung ke i++. Ke i++ lagi. Sehingga untuk sekarang i sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Nah, karena memenuhi, maka fungsi akan ke for lagi. Akan langsung ke data ke lagi. Akan ke data ke lagi. Karena i tadi sama dengan 2 dari i++, maka data kedua. Sehingga mesin akan meminta kita lagi untuk memasukkan array untuk i sama dengan 2. Jadi, atau dapat kita sebut juga array kedua. Nah, untuk array kedua, tadi kita misalkan kita masukkan adalah 3. Kita masukkan 3, kita enter. Data kedua atau array kedua, kita masukkan 3. Nah, setelah itu, karena memenuhi, maka fungsi akan langsung ke tanda kurung kerawal ini dan langsung lanjut ke for i++ lagi. Nah, karena i++, jadi i sekarang sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya kan? Karena iya, maka fungsi akan ke data ke lagi. Karena i tadi sama dengan 3, maka i-nya adalah sama dengan 3, jadi output-nya adalah data ke 3. Nah, karena sudah mencetak data ketiga, maka mesin akan langsung meminta user untuk memasukkan array untuk i sama dengan 3 atau array ketiga. Jadi array yang ketiga kita contoh seperti tadi kita masukkan, seperti saya katakan tadi, untuk array yang ketiga kita masukkan 4. Nah, maka fungsi akan langsung ke i++ lagi. Nah, fungsi akan ke i++ lagi karena jadi sekarang i sama dengan 4. Karena 4 kurang dari sama dengan 3 itu tidak memenuhi, maka mesin akan langsung berhenti untuk memproses fungsi for dan akan langsung memproses fungsi ke berikutnya. Nah, selanjutnya seperti yang dikatakan oleh soal, yang diminta oleh soal, di mana bilangan A kita akan untuk memudahkan user agar tahu kelompok A itu apa saja, di mana kelompok A itu kan adalah semua array, adalah semua nilai dari deret. Kan ada 3 deret. Nah, dari nilai ketiga-tiga deret ini termasuk ke dalam kelompok A. Kita buat saja seperti for i sama dengan kita buat fungsi perulangan karena kita menggunakan array kan, sehingga kita harus mengeluarkan nilai dari array tersebut dalam bentuk deret, yang mana deret tersebut merupakan angka atau bilangan dari kelompok A. Jadi untuk seperti yang tadi, untuk i sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3 itu memenuhi. Jadi yang pertama itu yang tadi kita masukkan tadi adalah 2, dan i sama dengan 2 kurang dari 3 itu memenuhi. Jadi a kedua itu sama dengan 3 yang tadi kita input, dan ke i++, dan i sama dengan 3, dan i sama dengan 3. Jadi 3 kurang dari sama dengan 3 itu kita memenuhi. Jadi ke A3, array ketiga, dan array yang ketiga tadi kita masukkan adalah 4, sehingga nanti mesin akan mengeluarkan output untuk kelompok A itu terdiri dari 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita harus membuat untuk kelompok B, di mana kelompok B itu adalah bilangan-bilangan dari kelompok A atau angka-angka dari kelompok A itu adalah yang merupakan bilangan genap. Nah, untuk mesin dapat tahu bahwa bilangan atau angka dari kelompok A itu adalah genap, kita dapat menggunakan fungsi ini. Nah, kita dapat menggunakan fungsi ini. Sebelumnya kita hapus dulu ceritanya. Nah, ini kenapa? Nah, logika dari if A ini seperti ini. Misalkan, kan tadi untuk array yang ini kan i sama dengan 1 kan? I sama dengan 1, jadi array yang pertama tadi kita masukkan adalah 2.
dua mod 2 atau 2 dibagi dengan 2, apakah bersisa 0? Jika iya, maka cetak array tersebut ke layar. Nah, untuk lebih jelasnya misalkan I sama dengan 1, N tadi kita masukkan adalah 3. Untuk maaf, kita tulis saja N sama dengan 3. Nah, N sama dengan 3. Nah, apakah 1 kurang dari sama dengan 3 memenuhi? Ya, memenuhi. Karena memenuhi, maka mesin akan langsung membaca fungsi yang ada di dalamnya. Nah, sehingga untuk AI ini, di mana I tadi sama dengan 1, sehingga di mana tadi yang kita masukkan itu AI untuk 1 itu kan sama dengan 2, ya kan? Tadi kita input array yang pertama itu kan 2, sehingga dapat disimpulkan di fungsi ini, apakah jika 2 mod 2 sama dengan 0, maka cetak slot ini. Nah, karena tadi array kedua kita masukkan 2, dan 2 itu jika dimodulo oleh 2 bersisa 0, ya kan? Dan array pertama itu memenuhi, maka cetak array tersebut ke layar, sehingga di kelompok B akan tercetak 2. Selanjutnya fungsi akan ke I++ lagi. Jadi untuk sekarang I sama dengan 2, dan untuk AI untuk I sama dengan 2 tadi kita masukkan adalah 3. Kita masukkan adalah 3, sehingga langsung ke if ini saja. Jadi 3 mod 2 sama dengan 0 itu kan tidak memenuhi. 3 mod 2 itu kan sama dengan 1. Ini misalkan saja untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan mod ini maksudnya bagaimana? Mod ini maksudnya seperti ini. Misalkan kita masukkan itu adalah 5. Nah, karena 5 mod 2 ya. 5 mod 2. Nah, karena pokoknya maksud mod ini adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Jika bilangan yang bisa dibagi 2 itu dapat disimpulkan bahwa bilangan tersebut adalah jika di mod 2 adalah 0. Pokoknya fungsi dari modulo ini hampir sama seperti dibagi. Jika bilangan tersebut dapat dibagi oleh 2, maka bilangan tersebut memenuhi. Seperti 5 atau 3, yang tadi kita masukkan tadi adalah array kedua itu adalah 3, di mana 3 itu kan tidak bisa dibagi oleh 2. Jika pun bisa, pasti hasilnya pun akan koma. Pokoknya yang bisa dibagi 2 dan hasilnya tidak berkoma, itu memenuhi modulo. Dan karena fungsi tersebut karena tiga tidak memenuhi, maka untuk array kedua di mana array kedua sama dengan 3 itu, maka 3 tidak akan dicetak ke kelompok B. Nah, selanjutnya fungsi akan langsung ke tanda kurung perawal tutup ini, dan akan lanjut ke I++ lagi. Nah, jadi sekarang I sama dengan 3 karena I++. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya, memenuhi, karena sekarang untuk array yang ketiga. Array yang ketiga tadi kita masukkan adalah 4. 4 mod 2 sama dengan 0. Itu adalah memenuhi. Ya kan? Sama dengan 4 itu kan 4 mod 2 itu kan memenuhi, sehingga cetak array ketiga ke layar, atau cetak 4 ke layar, di mana ke layar itu untuk kelompok B. Nah, sehingga didapatkan kelompok B itu adalah 2 dan 4. Seperti yang kita ketahui, 2 dan 4 itu kan adalah bilangan genap. Maka untuk kelompok B ini sesuai dengan soal dan memenuhi kriteria soal. Selanjutnya kita ke kelompok C, di mana kelompok C tersebut adalah bilangan ganjil. Nah,
Untuk kelompok C ini sebenarnya penjelasannya itu sama persis dengan kelompok B. Untuk penjelasannya itu sama persis seperti yang tadi saya jelaskan tadi di kelompok B. Hanya saja bedanya itu di if ini. If kita gunakan modulo dan tanda seru sama dengan ini, maksudnya adalah tidak sama dengan. Nah, misalkan untuk area yang pertama kan sama dengan 2. 2 mod 2 itu kan sama dengan 0. Maka tidak memenuhi kondisi yang ada di sini. Ya kan? Karena tidak memenuhi kondisi yang ada di sini, maka area yang pertama atau AI untuk I sama dengan 1 itu tidak akan dicetak ke kelompok C. Masuk ke I++ lagi, sehingga untuk array yang kedua tadi sama dengan 3, dan 3 mod 2 itu kan tidak sama dengan 0, ya kan? Dimana 3 mod 2 itu kan sama dengan 1. Karena memenuhi, maka array kedua atau 3 akan dicetak ke layar. Selanjutnya ke I++ lagi untuk array ketiga. Array ketiga tadi kita masukkan adalah 4. 4 mod 2 itu kan sama dengan 0. Maka nilai array ketiga itu atau 4 itu tidak memenuhi kondisi yang kita buat di kelompok C. Karena tidak memenuhi, maka 4 tidak akan dicetak ke kelompok C. Sehingga disimpulkan oleh mesin untuk kelompok C ini yang dicetak itu adalah 4. Nah, sehingga kita tes saja ya di command prompt-nya seperti yang tadi saya seperti yang tadi kita bicarakan. Kita misalkan adalah untuk area pertama 2, area kedua itu 3, dan area yang ketiga itu 4. Kita klik enter. Nah, keluar bukan untuk kelompok A 2, 3, 4 yang seperti saya katakan tadi. Kelompok B 2 dan 4 memenuhi kriteria yang ada di soal, di mana kelompok B itu adalah genap. Dari 2, 3, 4 yang genap itu kan hanya 2 dan 4 dan memenuhi. Dan untuk kelompok C itu kan ganjil, di mana 2, 3, 4 ini yang ganjil itu hanya 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa program yang kita buat ini sudah sesuai dengan kriteria soal nomor 4. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa program ini sudah benar dan selesai. Nah, untuk mengakhiri program, kita buat tanda kurung kurawal ini sebagai end program. Nah, dengan demikian soal nomor 4 sudah terjawab. Dan menurut saya ini ya sudah benar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti dan ada kata-kata yang kurang baik atau salah. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucap terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.